Bersama saya Fahmeda Burhan, inilah program Bahan Ajar Audiovisual yang diselenggarakan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan bersama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Yang kali ini kita akan membahas tentang makanan unik dan kreatif, yaitu tempe coklat. Penasaran kan bagaimana proses pembuatannya? Yuk kita simak selengkapnya. Siapa tidak mengenal tempe? Makanan hasil fermentasi biji kedelai ini memang telah menjadi identitas bumi Nusantara. Makanan tradisional yang kaya akan serat pangan, kalsium, vitamin B, dan zat besi ini juga telah berabad-abad lamanya menemani santapan masyarakat bersama dengan beragam lauk pauk lainnya. Untuk cita rasa, jangan ditanya. Tempe sudah pasti akrab dengan lidah orang Indonesia. Teman saya yang dulunya itu kerja di pabrik tempe, dia ada produknya namanya coklat tempe gitu. Cuma sampai sampai saya resign, jadi itu saya belum pernah nyoba itu gitu. Ya suatu saat ya tadi saya pengen wirausaha nih, karena saya ngerasa nggak bisa jadi karyawan kan, saya bikin tempe coklat, bukan coklat tempe gitu. Dan itu sih awalnya kayak gitu, sampai akhirnya kesini-kesininya ya berbagai resepnya itu cukup lama lah gitu lah. Bermacam olahan tempe juga telah ada di sepanjang sejarah kuliner Nusantara. Hal tersebut sesuai dengan predikat tempe sebagai salah satu makanan tradisional yang paling mudah untuk diolah. Namun pernahkah Anda mendengar tempe coklat? Nah, ini dia salah satu olahan tempe yang saat ini sedang digandrungi oleh masyarakat sebagai camilan di waktu luang. Memadu padankan tempe yang notabene-nya mempunyai rasa yang gurih dengan coklat yang manis memang bukan perkara mudah. Butuh kreativitas dan cita rasa yang cermat demi mendapatkan rasa tempe coklat yang cukup nikmat. Namun ketika kolaborasi tersebut terpadu dengan baik, maka jadilah sebuah produk kuliner dengan prospek bisnis yang cukup menjanjikan. Meski ide awal dari membuat tempe coklat ini sudah ada sejak tahun 2010, namun usaha tempe coklat ini baru bisa terrealisasikan pada tahun 2013 kemarin. Kedepannya tak hanya tempe, ide membuat tahu coklat pun siap untuk direalisasikan. Untuk satu produk sih sebenarnya terlalu gede ya, kalau untuk pas mulai usaha, modal usahanya juga gede, cuma 5.000 awalnya. Dengan jumlah permintaan yang semakin meningkat dari waktu ke waktu, bisnis tempe coklat ini sendiri dinilai cukup menjanjikan. Modal yang dibutuhkan untuk membuat tempe coklat ini bisa dibilang cukup terjangkau. Untuk satu kemasan tempe coklat, hanya dibutuhkan modal sekitar Rp5.000. Sementara untuk modal awal memulai usaha ini hanya sekitar Rp500.000 saja. Untuk harga jualnya sendiri, satu kemasan tempe coklat dibanderol dengan harga Rp17.000 untuk wilayah Bandung dan sekitarnya. Sementara, harga akan bervariasi untuk di luar wilayah Bandung, tergantung dengan jauhnya jarak wilayah yang dituju. Produksi kita sanggup produksi, untuk sekarang sih lagi produksi dan produksi. Hai, selamat pagi. Sekarang kita coba buat tempe coklat dengan bahan-bahannya. Pertama ada bahan-bahan bakunya, ada tempe goreng yang sudah diiris dan digoreng kering. Pertama, tempe goreng yang sudah dipotong tipis dan digoreng kering. Ada penjapit, ada
coklat cair dan ada coklat cair yang sudah dicairkan sama ada coklat bubuknya, taburan coklatnya. Wadahnya buat yang ditiriskan jadinya. Dan ini ada perlengkapan lainnya, itu ya sarung tangan plastik biar nggak kotor gitu ya. Jadi biar lebih higienis aja gitu, nggak kena bakteri dan yang lain-lain. Yuk kita mulai untuk cobanya. Pertama tempe keringnya kita masukin ke adonan coklat. Kita aduk rata di dalamnya. Jangan sampai ada yang kelewat ya. Jadi coklatnya harus menyeluruh. Kalau sudah bagus, sudah menyeluruh, kita tiriskan sebentar. Kita masukin, kita aduk rata. Nah, sudah menyeluruh kayak gini, kita tiriskan. Udah deh, jadi gampang kan? Selamat menikmati dan selamat mencoba. Nah pemirsa, ternyata ini tempenya tuh enak banget karena coklatnya tuh enak banget. Rasanya tetap crispy dan rasa coklatnya juga nggak kalah kerasa juga sama tempenya. Dan ternyata selain rasa coklat, dia juga ada rasa creamy sama rasa vanilla. Simpel ya sebenarnya untuk prosesnya itu tempenya sendiri direndam, ditiriskan lalu digoreng kering. Setelah itu dimasukin ke coklat cair, tiriskan lagi, masukin ke coklat bubuk. Itu ada simpel. Cara membuat tempe coklat ini sendiri pun bisa dibilang amat mudah. Tidak diperlukan keterampilan khusus dalam bidang kuliner untuk bisa menghasilkan sebuah tempe coklat yang cukup nikmat. Dalam sehari, ada sekitar 20 hingga 15 lusin tempe coklat yang bisa diproduksi. Ya, kalau kamu jadi sebenarnya nyari resepnya gitu ya, tapi sambil nyari 3 tahun itu juga nyari isinya. Apa ya, kondisi kita harus tahu karakternya. Biar 3 tahun itu saya tahu karakternya tempe yang bagusnya kayak gimana, yang dibikin coklatnya itu harus kayak gimana, kayak gitu. Terus bahan baku yang lainnya yang harus pakai untuk 3 tahun itu gitu. Untuk mendapatkan resep yang apik pada kolaborasi antara tempe dan coklat memang tidak mudah. Lewat uji coba berulang kali, barulah rasa tempe coklat yang lezat ini bisa dinikmati. Sejauh ini bagus, masih banyak lah yang belum saya bertanya kenapa karena kebanyakan tuh orang tuh belum tahu gini, mereka tahu Untuk memasarkan tempe coklat ini memang penuh dengan tantangan. Apalagi makanan jenis ini memang tidak umum di masyarakat. Namun, dengan kegigihan dan ketekunan juga kualitas rasa yang bisa dipertanggungjawabkan, perlahan-lahan tempe coklat pun mulai digemari masyarakat. Untuk pemasaran sih via media sosial kebanyakan ya Instagram, Facebook, itu sama motif endorse lah kadang-kadang seperti itu. Terus dari sedikit ada yang offline juga kerjasama dengan yang lain.
Tren media sosial juga mempunyai andil besar atas naiknya pamor tempe coklat. Memanfaatkan penjualan secara online, tempe coklat pun kini mempunyai beberapa seller di penjuru Nusantara. Kalau untuk konsep namanya bisnis itu selalu ada naik dan turun gitu. Harus selalu semakin naik gitu. Ini juga turunnya beberapa bulan kemarin tapi sekarang udah naik lagi. Ada aja gitu. Rasa gurih tempe goreng yang dipadukan dengan manisnya coklat cair membuat popularitas tempe coklat kian menanjak. Tak hanya itu, cemilan yang memadupadankan cita rasa kuliner tradisional dengan kreativitas ini pun juga menghasilkan keuntungan yang tidak main-main. Usaha kalau mau udah lakuin aja gitu ya. Dengan jangan banyak mikir, nanti mikirnya juga kalau udah jalan baru mikir gitu. Kita harus kayak gimana sekarang untuk awal ya udah jalan aja dulu gitu. Terus perbanyak link gitu kan ya, perbanyak teman-teman usahanya gitu kan, seminar dan kegiatan daerah pemerintahan gitu kan ya. Kalau ada di masing-masing daerahnya ada komunitas bisnis gitu biasanya itu yang bisa membuka pemikiran kita gitu ya. Awalnya hanya ya udah deh nggak cukup segini aja tapi nggak bisa kita keinginan lebih. Mengaplikasikan ide-ide Anda sesegera mungkin adalah kunci dari memulai usaha. Selain itu, perbanyaklah link dan jaringan agar wawasan Anda tentang dunia usaha semakin bertambah. Untuk mulai bisnis sebenarnya mulai aja kan gitu ya, lakukan gitu kan ya. Jadi bisnis itu yang dipraktekkan gitu, bukan yang dipikirkan gitu. Jadi lakukan aja gitu, jangan terlalu banyak mikir untuk awal tapi nanti udah mulai coba bahas teknis baru kita harus mikir gitu aja gitu. Jadi bisnis itu yang dilakukan bukan yang dipikirkan dan bukan yang ditanya-tanyakan gitu. Lakukan, itulah kunci untuk memulai bisnis. Karena bisnis yang baik adalah bisnis yang dilakukan, bukan hanya dipikirkan. Saya Fahmeda Burhan bersama dengan Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mohon pamit. Sampai jumpa di episode selanjutnya.